5A akan membahas materi terkait portal statis tertentu bermodal tanggal. Adapun dosen pengampu mata kuliah kali ini yaitu Ibu Yani Febri Fitriani Sofian, STMT. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aditya Farah Asula dengan NIM 2511010. Perkenalkan, nama saya Risa Julia dengan NIM 251101027. Berikut pemaparan materinya. Nah, baik, kita akan menghitung reaksi perletakan pada gambar portal statis tertentu berbentuk tangga. Nah, untuk mencari reaksi di titik A-nya itu sigma MB sama dengan 0. RAV dikali untuk mencari sigma momen itu rumusnya gaya dikali jarak. Nah, pada sigma momen B itu RAV-nya dikali 8. RAV-nya positif karena arah RAV ke titik B itu searah jarum jam. Kenapa dikali 8? Karena jaraknya itu 8. Kemudian ditambah RAH. Karena RAH dikali 2. RAH ke titik B itu jaraknya 2. Kenapa RAH-nya di sini positif? Karena RAH mengarah ke kanan. Kemudian gaya yang bekerja selanjutnya itu ada P1. P1-nya di sini minus karena P1-nya mengarah ke bawah dan berlawanan arah jarum jam ke titik B, sehingga P1-nya sama dengan minus. Kenapa dikali 6? Karena jaraknya itu 6. Kemudian gaya selanjutnya ada P2 dikali 0. P2-nya kenapa dikali 0? Karena tidak ada jarak antara P2 ke titik B. Kemudian kenapa P2-nya positif? Karena P2-nya mengarah ke kanan. Terus gaya yang bekerja terakhir itu ada P3. P3-nya minus karena berlawanan arah jarum jam ke titik B, dikali 2 karena jaraknya itu 2. Setelah mendapatkan rumus ini, kita substitusikan nilai yang ada pada P1, P2, P3 dan menjumlahkannya sehingga mendapatkan nilai RAV-nya sama dengan 2 kN. Nah, untuk menentukan reaksi di titik B itu sigma MA-nya sama dengan 0. Min RBV dikali 8. Kenapa di RBV-nya minus? Karena arah RBV ke titik A itu berlawanan arah jarum jam, jadi RBV-nya minus. Kemudian dikali 8 karena jaraknya 8. Ditambah P3. Kenapa positif? Karena P3-nya searah jarum jam ke titik A, dikali 6 dengan jaraknya. Nah, kemudian ditambah P2 karena P2-nya mengarah ke kanan dan P2-nya searah jarum jam ketika ingin ke titik A dan jaraknya itu 2 meter. Selanjutnya ditambah P1 dikali 2 karena P1 jaraknya ke titik A itu sejauh 2 meter. P1-nya kenapa positif? Karena P1 ke titik A itu searah jarum jam. Kemudian ditambah RAH dikali 0. Kenapa dikali 0? Karena RAH-nya berada di titik A. Setelah mendapatkan rumus tersebut, kita langsung substitusikan dari nilai-nilai P1, P2, P3, dan RAH. Setelah menjumlahkannya, kita mendapatkan RBV-nya sama dengan 3 kN. Untuk mencari reaksi horizontal, sigma H sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada gaya horizontal itu hanya ada RAH dengan P2, sehingga kita dapatkan RAH-nya sama dengan 1. Saya akan menjelaskan cara menghitung gaya lintang. Nah, untuk mencari gaya lintang di titik A sama dengan RAV. Kenapa RAV di sini? Karena gaya yang bekerja pada titik A hanya ada gaya vertikal ke atas, yaitu RAV. Nilai RAV-nya ini sama dengan 2 kN. Jadi, kita dapatkan hasil gaya lintangnya sama dengan 2 kN. Untuk mencari gaya lintang di titik C sama dengan RAV dikurang P1. Kenapa RAV dikurang P1? Karena kita hitung dari titik A ke titik C, yang gaya bekerjanya itu ada RAV dan P1. RAV-nya di sini positif karena arahnya ke atas dan P1-nya negatif karena arahnya ke bawah.
Nah, langsung saja kita substitusikan dari nilai RAV dan P1 sehingga menghasilkan nilai dari gaya lintang di titik C itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari gaya lintang di titik D itu sama dengan RAV dikurang P1 ditambah RH. Kita ambil tadi dari rumus gaya lintang DC, kita tinggal tambahkan RH. Kenapa ditambah RH? Karena pada gaya lintang titik A sampai titik D itu ada gaya horizontal yang bekerja, yaitu RH. Nah, kita substitusikan sehingga kita mendapatkan gaya lintang di titik D sama dengan 1 kN. Nah, untuk menentukan gaya lintang di titik E, di titik E sama dengan RAV dikurang P1 ditambah RH ditambah P2. Sama halnya tadi di rumus ini, kita cuma tinggal tambahkan P2 karena pada arah titik A ke titik E itu ditambah ada gaya P2 yang bekerja. Kita substitusikan sehingga mendapatkan gaya lintang di titik E itu sama dengan 0. Nah, untuk gaya lintang di titik F itu sama dengan RF. Rumus ini tadi tinggal kita tambahkan P3 karena ada gaya P3 pada titik F. Kita substitusikan dan kita mendapatkan hasilnya DF sama dengan min 3 kN. Begitupun seterusnya pada gaya lintang di titik B, dari A ke B terdapat gaya yang bekerja, yaitu RAV, P1, RAH, P2, P3, dan RBV. Nah, kita substitusikan sehingga mendapatkan hasilnya itu 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung momen lentur atau yang disimbolkan sebagai M kapital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa momen lentur itu menghitung gaya yang bekerja dikali dengan jarak atau lengan momen. Nah, di sini kita akan mencari momen pada titik A terlebih dahulu. Nah, momen pada titik A terdapat gaya yang bekerja yaitu RAV yang arahnya ke atas sebesar 2 kN, sehingga diperoleh 2 dikali dengan 0. Mengapa dikali dengan 0? Karena kita menghitung momen tepat di titik A. Jarak atau lengan momen dari gaya RAV ke titik A itu sendiri adalah 0. Selanjutnya kita menghitung momen pada titik C. Nah, gaya yang bekerja di sebelah kiri titik C, yaitu di titik A, terdapat gaya RAV sebesar 2, kemudian dikali dengan jarak titik A ke titik C sebesar 2 meter. Diperoleh 2 dikali 2, yaitu 4 kN. Kemudian momen pada titik D, yaitu RAV dikali dengan jarak titik A ke titik D sebesar 4 meter. Sehingga dikali 4, kemudian pada jarak dari A ke D terdapat beban terpusat sebesar 2 kN yang arahnya ke bawah, sehingga kita notasikan sebagai min 2. Dikali dengan 2, mengapa 2? Karena jarak dari titik C ke D sebesar 2 meter. Sehingga diperoleh 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4 kN. Titik E, yaitu RAV dikali dengan jarak dari titik A ke titik E sebesar 4 meter. Kemudian terdapat reaksi horizontal yang arahnya ke kanan sebesar 1 kN sehingga bernilai positif. Kemudian dikali dengan jarak dari titik A ke titik C yaitu 2 meter. Kemudian pada titik C terdapat beban terpusat yaitu P1 sebesar 2 kN yang arahnya ke bawah sehingga min P1. Kemudian dikali 2 karena jarak dari titik C ke titik E sebesar 2 meter. Kemudian ditambah dengan P2 karena beban terpusat di titik E yaitu P2 yang arahnya ke kanan bernilai positif sama dengan arah dari RAH tadi. Sehingga bernilai positif. Kemudian dikali 0 karena karena jaraknya dari P1 ke titik E itu 0 karena tepat pada titik E. Kemudian begitupun dengan momen pada titik F, yaitu RAV dikali dengan 6 karena jarak dari titik A ke titik F sebesar 6 meter. Kemudian terdapat reaksi horizontal yang arahnya ke kanan sehingga bernilai positif. Kemudian dikali dengan 2 karena jarak dari titik A ke titik C yaitu 2 meter.
Nah, kemudian terdapat beban terpusat yaitu P1 bernilai 2 kN yang arahnya ke bawah sehingga bernilai negatif. Kemudian dikali 4 karena jarak dari titik C ke titik F sebesar 4 meter. Kemudian terdapat beban terpusat P2 di titik E yang arahnya ke kanan sehingga bernilai positif. Kemudian dikali 0. Nah, sekarang kita menghitung momen pada titik B, sehingga seluruh gaya kita arahkan ke titik B, yaitu RAV dikali dengan jarak dari titik A ke titik B sebesar 8 meter. Kemudian terdapat reaksi horizontal yang arahnya ke kanan, sehingga bernilai positif dikali dengan jarak dari titik A ke titik C sebesar 2 meter, kemudian terdapat reaksi beban terpusat yang arahnya ke bawah sehingga bernilai negatif. Dikali 6 karena jarak dari titik C ke titik B sebesar 6 meter. Kemudian terdapat beban terpusat yang arahnya ke kanan, horizontal ke kanan sehingga bernilai positif. Kemudian dikali dengan 0 karena tidak ada lagi reaksi horizontal yang terjadi dari titik E ke titik B, sehingga dikali 0. Kemudian terdapat beban terpusat lagi P3 di titik F yang arahnya ke bawah sehingga bernilai negatif, dikali dengan 2 karena jarak dari titik F ke titik B sebesar 2 meter. Kemudian kita operasikan hasilnya sehingga memperoleh 0 kN. Setelah menghitung momen lentur dan kita memperoleh seluruh nilai dari momen di masing-masing titik, selanjutnya kita akan menggambar bidang momen lenturnya. Nah, di sini kita akan menentukan skalanya terlebih dahulu. Saya menggunakan skala 1:50 untuk jarak, panjangnya, dan juga tingginya. Dan untuk gayanya, saya menggunakan di mana setiap 1 cm itu bernilai 2 kN, yang berarti 1 kN sebesar setengah cm. Nah, di sini momen pada titik A yaitu 0 karena tetap pada bidang dan tidak ada jarak dari titik A itu sendiri. Selanjutnya momen pada titik C yaitu sebesar 4 kN. Kemudian kita tarik garis dari titik C ke bawah sebesar 4 kN. Sesuai perjanjian momen bahwasanya jika bernilai positif maka penggambarannya ke bawah. Namun sebaliknya jika bernilai negatif maka penggambarannya ke atas atau ke kanan. Kemudian kita tarik garis dari titik 0 tadi ke titik C. Selanjutnya momen pada titik D yaitu 4 kN. Kita tarik garis dari titik D ke bawah sebesar 4 kN. Di titik D juga kita menarik garis dari kanan ke kiri sebesar 4 kN. Kemudian pada titik E bernilai 6 kN. Maka karena arahnya horizontal, jadi kita menarik garis dari titik E ke kiri karena positif, maka ke kiri sebesar 6 kN. Maka kita sambungkan garis dari titik D tadi ke titik E. Momen pada titik F sebesar 6 Nm. Maka kita tarik garis dari titik F ke bawah sebesar 6 Nm. Kemudian kita tarik garis konstan dari titik ini ke titik F. Nah, karena momen B adalah 0, maka tetap pada titik dan kita tarik garis menutup ke titik B. Karena di setiap sisinya, yaitu titik A dan titik B bernilai 0, maka disinilah pertanda bahwa gayanya seimbang. Selanjutnya kita beralih bagaimana cara menghitung gaya normal. Nah, gaya normal ini muncul dari komponen gaya yang sejajar dengan balok. Jadi, setelah gaya diuraikan, bagian yang searah dengan balok menjadi gaya normal. Nah, di sini karena yang searah dengan balok merupakan gaya horizontal, maka kita hanya menghitung reaksi horizontal saja. Gaya normal pada titik A, C, D
yaitu 1. Reaksi horizontalnya atau gaya horizontalnya sebesar 1 kN. Selanjutnya, gaya normal pada titik D ke E yaitu 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Selanjutnya, gaya normal pada titik E, F, dan B. Gaya normal pada titik E, F, dan B itu terjadi reaksi horizontal ya sebesar 1 dan beban terpusat sebesar 1 karena arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka bernilai negatif. Setelah kita memperoleh nilai dari gaya normal, selanjutnya kita akan menggambar bidang normalnya. Setelah diketahui bahwa gaya normal pada titik A sebesar 1 kN, maka kita tarik garis dari titik A ke atas sebesar 1 kN dan membuat garis mendatar dari titik A ke titik D. Dari titik E, F, dan B tidak memiliki gaya normal, sehingga gaya normalnya terjadi pada titik A, C, dan D saja. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami terkait materi portal statis tertentu model tangga. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.